Oh iya, sudah kami absen Rian. 28. 29. Teman ya? 28 apa 29? 29 teman. 21 sama Indonesia. Oke, sampun Mas Amin. Bangun ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Belum ada voice-nya Mas Amin. Belum Mas. Oh nggak sudah. Sampun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum, Mas Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang udah 30 ya yang bergabung ya. Mohon 28 Ustaz. Oh ya. Gimana kita mulai? Oke, silakan Ustaz. Belum dimulai, izin melaporkan yang sudah tergabung Ustaz. Oh ya, silahkan. Oke. Yang sudah tergabung ada 28, dari Korea ada 6, dari Jepang ada 7, Taiwan ada 2, Hongkong ada 3, Qatar ada 1, dari Malaysia ada 1, dan selebihnya dari Indonesia 1. Oh ya. Bentar saya share screen dulu ya. Oke Ustaz. Oh salah ya, bentar. Baiklah Bapak, Ibu, dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kajian malam hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wa qala idzan rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu, dan semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan semuanya, kita patut bersyukur ya menjadi orang yang beriman. Karena memang orang yang beriman itu sendiri Allah meninggikan derajat kita. Ya, derajat kita Allah sendiri yang meninggikan derajat kita, bukan manusia, bukan lantaran karena ilmu kita, bukan lantaran karena titel kita, bukan lantaran karena gelar kita, harta kita, kehormatan kita. Tapi Allah mengangkat kita setinggi-tingginya karena kita punya iman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu merasa sedih. Ya, sesungguhnya kamu paling tinggi derajatnya in kuntum mu'minin jika kamu menjadi orang-orang yang beriman. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, ya, yang meninggikan derajat kita itu Allah. Sebabnya apa? Karena kita punya iman. Makanya iman ini harus dijaga. Ya, harus dijaga. Iman ini harus dijaga untuk menjaga iman biar tetap continue, biar tetap stabil, biar iman ini terus terpatri dalam diri kita, maka salah satunya tholabul ilmu. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zaddathum imana. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya. Dan apabila ya dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambah imannya. Jadi syaratnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara semuanya, agar iman kita ya bertambah maka dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran dalam konteks sekarang ini adalah ngaji. Jadi dibacakan, namanya dibacakan itu ya ada yang menyampaikan, ada yang menyimak, ya, ada yang menyampaikan, ada yang menyimak. Yang menyampaikan Ustadz, yang menyimak ya kita semuanya. Nah itulah ya belajar. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambah imannya. Jadi syaratnya untuk bertambah iman dibacakan ayat-ayat Al-Quran salah satunya. Makanya bacakan ayat-ayat Al-Quran ini adalah ngaji. Itu Bapak, Ibu, dan semuanya, makanya terus kita semangat, tidak boleh minder, tidak boleh pesimis, tidak boleh ngelokro, tidak boleh malas, ya. Allah meninggikan derajat kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi coba bisa dibuka itu surat Al-Imran ya. Ayat 39 atau berapa itu? Oke, ayat 39 ya Ustaz. Dari 38.
dari 38 sampai 39 Ustaz. Ya. Oke. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 38 sampai 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna allaha yubassiruka biyahya musaddiqan bikalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyya. Maksudnya, mohon maaf, 138 dan 139. Ali Imran, mohon maaf. Ya, Ustaz. Ali Imran 138 dan 139, mohon maaf. Oke. Quran surat Ali Imran ayat 138 dan 139. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hada bayanul linnasi wa hudaw wa maw'idatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Ya. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Ya, itu ya, Bapak, Ibu, dan semuanya, ayat-ayat yang menjadikan kita tambah semangat dalam belajar ini. Jadi ayat 138-nya, hada bayanun linasi wa huda wa mau'idatul lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini, bayanun itu menjadi keterangan yang jelas. Maka Pak Bayan itu dari kata bahasa Arab. Artinya apa? Memberi keterangan yang jelas. Jadi Al-Quran ini menjadi keterangan yang jelas, ya, kejelasannya tidak terbantahkan, ya, kejelasannya tidak bisa ditolak, ya. Untuk siapa? Untuk seluruh manusia sebenarnya. Linnasi, untuk bagi manusia. Jadi Bapak, Ibu, dan semuanya, Al-Quran ini memang suatu kitab yang paling modern di antara yang paling modern. Itulah Al-Quran. Ya, teliti sepanjang masa, Al-Quran ini tidak pernah ketinggalan dan tidak pernah habis. Dari sudut manapun diteliti, ya, tidak akan habis. Dan Al-Quran ini menjadi referensi yang selalu up to date. Ya, jadi kalau kita itu menulis apapun itu, ya, minimal 10 tahun, minimal 5 tahun, ya. Nah, kalau Al-Quran ini sebagai referensi, ya, tidak terbantahkan sepanjang masa. Nah, maka Al-Quran ini menjadi keterangan yang jelas. Hada bayanun. Bayan itu memberi kabar yang jelas. Kalau Pak Bayan tidak memberi kabar yang jelas, itu bukan Pak Bayan. Untuk seluruh manusia dan wa huda wa mau'idatul lil muttaqin. Dan petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah Al-Quran. Kemudian ayat 139-nya luar biasa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah
dan janganlah kamu bersedih hati, ya, sesungguhnya kamu itu paling tinggi derajatnya. Ya, in kuntum mukminin, jika kamu itu menjadi orang-orang yang beriman. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, ya, Allah meninggikan derajat kita bukan karena pangkat kita. Allah meninggikan derajat kita bukan karena kekayaan kita. Allah meninggikan derajat kita bukan karena gelar kita yang panjang. Allah meninggikan derajat kita bukan karena keturunan, kehormatan, kedudukan, jabatan. Tapi Allah ya meninggikan derajat kita karena kita punya iman. Maka iman terus dipupuk, iman terus dipelihara, iman terus disiram, ya, sehingga iman ini tumbuh subur dalam sanubari kita. Itu Bapak sebagai mukadimah. Ya, terus semangat. Nah, kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin ciri-ciri orang yang bertakwa, ya. Dalam surat Al-Imran ayat 16 sampai ya 15, 16, 17. Ini kesimpulannya. Ya, orang-orang yang ciri-ciri orang yang bertakwa itu selalu berdoa, mohon ampun kepada Allah. Kemarin kan sudah kita baca ya. Jadi alladzina yaquluna rabbana innana amana waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Nah, itu ciri-ciri orang yang bertakwa, ya, yang selalu berdoa mohon ampun kepada Allah, orang yang sabar, yang imannya shadiq, imannya benar, orang yang taat, yang selalu bisa menjaga hukum-hukum Allah dimanapun berada, kapanpun, baik ada orang, tidak ada orang, kebersamaan atau sendirian, wal qanitina, tetap taat. Ya, mungkin di Jepang, di Korea, ya, di Hong Kong, ya, di Qatar, ya, walaupun tidak ada orang, karena memang sholat 5 waktu itu suatu kewajiban, ya kita laksanakan, walaupun tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Dari Malaysia tadi tidak ada yang tahu, tapi kalau itu suatu kewajiban kita laksanakan. Itu wal qanitina, kemudian wal munfikina, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar, orang yang melazimi sholat tahajud. Maka orang yang melazimi sholat tahajud itu ya imunitasnya meningkat, tingkat kekebalannya akan meningkat, dia akan sehat. Banyak orang yang salah satu orang yang ciri orang yang takwa itu ya dia sabar, dia tidak mudah emosi, dia tidak mudah marah, dia tidak mudah ngamuan, tidak mudah muringan. Ya, alladzina yunfikuna fis-sarai wa dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang-orang yang bisa menahan amarahnya dan orang-orang yang ya mudah sekali memaafkan kesalahan orang lain. Makanya kalau kita sabar, tidak mudah marah, maka imun sistem kita akan meningkat, kekebalan tubuh kita meningkat. Sebaliknya, kalau kita itu mudah marah, mudah stres dan lain sebagainya, maka akan timbul penyakit. Ya, nah, seperti ini ya. Hari ini juga mau kita sampaikan sebenarnya. Kelihatan dari situ? Kelihatan, Ustaz. Ya, ini stres tahu ya? Iya. Ya, kelihatan ya, cetok ya. Yang di handphone bagaimana nih teman-teman yang di
ada handphone kelihatan buatan ya? Kelihatan, Mas. Kelihatan, Mas. Kelihatan. Ya, ini saya terangkan ya, saya terangkan. Ya, ini sebenarnya akad yang kemarin ini juga mau saya terangkan, tapi ya karena memang waktunya terbatas ya. Jadi Bapak, Ibu-ibu dan semuanya, orang yang stres di sini ya, orang yang stres, orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, ya, orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, orang yang mudah marah gitu aja, orang yang stres itu maka hormonnya tidak stabil, menjadi hormonnya tidak stabil. Kalau hormonnya tidak stabil akan menyebabkan obesitas ke sini ya panahnya. Nah, obesitas ini atau kegemukan itu menyebabkan hardening of the artery. Jadi pengerasan pada pembuluh darah arteri. Ya, hardening of the artery. Nah, hardening of the artery ya ini ke bawah akan menyebabkan stroke. Ya, kalau ke samping di sini hardening of the artery bisa menyebabkan heart disease, penyakit-penyakit jantung. Ya, penyakit-penyakit jantung ya mungkin jalan sebentar saja menggeh-menggeh, terengah-engah, ya, kemudian sulit tidur, mudah keluar keringat dingin, mudah deg-degan, mudah kagetan, mudah gumunan. Nah, itu heart disease, ya. Kemudian kita lihat lagi ke atas, orang yang stres, dia merokok, smoking. Jadi orang yang merokok itu karena stres. Ya, orang yang merokok itu karena stres. Dia stres dulu, baru merokok. Ya, merokok itu menyebabkan blood clotting. Ya, darahnya mengalami pengentalan, clotting. Ya. Nah, blood clotting ini ya juga bisa menyebabkan stroke dan menyebabkan heart disease, penyakit-penyakit jantung. Nah, orang yang stres, kita kembali ke atas, bisa dietnya tidak stabil, dietnya tidak baik. Ya, orang yang stres itu ya makannya tidak teratur. Wes, di situ ada makan, ya makan, makan dan makan. Ya, 5 menit baru makan lagi. Terus itu akhirnya apa? Kalau dietnya tidak baik, ya kesini juga menyebabkan obesitas, kegemukan, diet yang tidak baik. Adanya makan, ya saya punya pasien ya stres itu ya pasti gemuk-gemuk, obesitas. Ya. Kemudian juga orang yang stres, dietnya tidak baik, menyebabkan physical